Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ambarwati dari 12 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Pertama, sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi selisih berganti kabinet, mulai kabinet Natsir Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sakiman Masyumi 1951-1952, kabinet Wilopo PNI 1952 sampai 1953, kabinet Ali Sastromijoyo 1 PNI 1953 sampai 1955 dan lainnya. Kabinet di Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima, program tersebut meliputi: pertama, membentuk Dewan Nasional; kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia; ketiga, melanjutkan pembatalan KMB; keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI; kelima, mempercepat pembangunan; ketiga, pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43,429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstitusional Badan Pembuatan Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Mencari sistem ekonomi nasional. Pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin memenuhi kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Kedua, sistem ekonomi liberal. Struktur perekonomian yang diwarisi oleh pengusaha kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB yaitu meningkatnya nilai utang dalam negeri.
Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Baharudin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masa finansial ekonomi atau disebut dengan FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rencana persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda yaitu: pertama, pembatalan persetujuan FINEK dari hasil KMB. Kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Jika ada penjelasan atau kata-kata saya yang salah atau kurang jelas, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.